رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Kita ulangi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Maka orang yang hasad itu akan terus tersiksa di dunia, yaitu terjadinya kesusahan dan kebingungan pada akal dan beban pikiran sampai hidupnya. Sedangkan siksa akhirat lebih keras dan lebih besar. Jadi orang yang di dalam hatinya dipenuhi dengan penyakit dengki atau hasad, ia selalu akan tersiksa bahkan seumur hidupnya. Pikirannya selalu terbebani dengan dengkinya atas nikmat orang lain. Maka tidak ada jalan lain bagi orang yang hasad melainkan ia meyakinkan bahwasanya rizki itu sudah di dalam aturan Allah. Ini salah satu obat yang paling manjur bagi orang yang terkena penyakit hasad. Ia wajib meyakinkan di dalam hatinya bahwasanya rizki kita itu sudah dibagi oleh Allah dan tidak ada bisa yang merubahnya, tidak berkurang sedikit pun dan tidak bertambah sedikit pun. Kita yakinkan bahwasanya rizki yang telah Allah berikan kepada kita inilah yang terbaik bagi kita. Demikian rizki yang Allah berikan kepada orang lain. Kembali kita mengingat, jangan pernah kita membandingkan rizki kita dengan rizki orang lain. Itu sudah Allah memberikan porsinya masing-masing. Itu dahulu. Kita menyangka bahwasanya rizki yang didapatkan oleh orang lain kalau diberikan ke kita itu baik. Itu prasangka kita. Itu menurut pendapat kita, tapi menurut Allah tidak. Yang telah Allah berikan kepada kita inilah yang terbaik. Sehingga ia ridha dengan segala keputusan Allah. Ia ridha dengan segala rizki yang telah dibagi oleh Allah. Ridha itu artinya gembira, himung. Himung lalu berapapun yang telah Allah berikan, ia bahagia dan puas di dalam hatinya. Himung dah. Nah kemudian bahkan hamba tidak dapat mencapai hakikat iman selama ia tidak menyukai bagi kaum muslimin lainnya apa yang ia sukai bagi dirinya. Seseorang tidak akan mendapatkan hakikat iman kalau ia tidak menyukai kepada orang lain apa yang ia sukai bagi dirinya. Kita tuh ketujuh diisi kendaraan yang baik, ya kalau lah kendaraan yang baik.
Ketika melihat orang memiliki kendaraan, maka kita pun juga suka. Ini hakikat daripada iman. Apa yang kita senangi, kemudian ada di dalam diri orang lain, kita pun juga senang. Maka hilanglah kedengkian di dalam hati kita. Senang dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kaum muslimin. Bukan sebaliknya ia marah ketika ada orang lain mendapatkan nikmat sedangkan ia tidak memiliki nikmat seperti yang Allah berikan kepada orang tersebut. Lalu tumbuh kebencian di hatinya. Ia tidak akan mendapatkan hakikat daripada iman. Makanya di dalam riwayat yang lain, dengki dengan keimanan itu tidak akan pernah bercampur di dalam hati orang yang beriman. Tidak pernah bercampur. Apabila ada iman, maka hilanglah kedengkian. Apabila ada dengki, hilanglah keimanan. Jadi bila ada bertengger, dengki di hati kita, dicabut iman oleh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Musia sampai ke mati nih hati ini dengki lawan orang. Wa yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Ia keluar dari dunia kada membawa iman. Ya Rasulullah, ayo jangan kita biarkan hasad ini bertengger di hati kita. Jangan pernah dibiarkan, segera diobati. Meyakinkan di dalam hatinya bahwasanya rizki itu sudah di dalam aturan Allah, dan setiap aturan Allah adalah yang terbaik bagi hamba-hambanya. Jadi orang yang dengki itu dia nang kaya inya maatur Allah, nang kayanya dah. Nang kaya inya yang maatur Allah, ya Allah kada cocok pian memberi orang tu lawan sipulan, harusnya ulun. Allah, nang kaya inya yang maatur Allah, padahal yang mudabbirul umur, yang mengatur segala perkara adalah Allah. Dan aturan Allah adalah sebaik-baik aturan. Menaturan kita ini nafsu. Aturan kita ini nafsu. Khairul mudabbir, sebaik-baik zat yang maha mengatur. Makanya ada doa itulah yang bagus untuk dibaca itulah, Allahumma dabbirna ya Allah bi ahsani tadbir. Ini doa dulu sering dibaca oleh Abah Guru. Allahumma dabbirna ya Allah bi ahsani tadbir. Ya Allah, aturlah kami dengan sebaik-baik aturan ya Allah. Allahumma dabbirna bi ahsani tadbir waltuf bina fima jarat bihil maqadir. Dan lemah lembutlah kepada kami ya Allah fima jarat bihil maqadir, dengan takdir yang telah pian lakukan kepada kami. Lemah lembutlah ya Allah dengan takdir yang memang terjadi kepada kami. Innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini bagus benar doanya. Allahumma dabbirna ya Allah bi ahsani tadbir. Atur kami ya Allah dengan sebaik-baik aturan. Atur kami, jangan kita yang mengatur Allah. Orang yang dengki itu ia seakan-akan mengatur Allah, bukan Allah yang mengatur dirinya. Perasaannya bukan ia yang mengerti dengan aturan Allah, tetapi Allah yang harus mengerti lawan ia. Itu tuh orang dengki gitu. Pian tu ya Allah kada paham lalu ulun ni sembahyang 5 waktu, inya tu kada bisa sembahyangan, iya teganaknya rajakinya pada ulun. Allah. Dipadahkan ya Allah Ta'ala kada paham, bungol lalu, sorong yang bungol.
Wa kana al-insanu zaluman jahula. Manusia itu zalim, manusia itu jahul, bungul. Harusnya kita yang dituntut mengerti dengan kehendak Allah, bukan Allah yang harus mengerti dengan kehendak kita, bukan. Apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita, yakinlah ini yang paling terbaik yang Allah berikan kepada kita. Ini orang yang pemahaman, orang yang mengerti. Karena yakin Allah bersifat Ar-Rahman, Allah bersifat Ar-Rahim. Orang yang memiliki sifat kasih sayang tidak akan pernah mencelakai kepada hamba-hambanya, tidak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya. Maka apa yang terjadi kepada kita, yakinlah ini sumbernya dari rasa cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Yakin. Kada berduit ini pian sayang lawan ulun ya Allah. Gering pian sayang lawan ulun ya Allah. Banyak hutang pian sayang lawan ulun ya Allah. Gitu tuh bang lagi keyakinan kita nih. Yakin aja ini aturan yang terbaik. Serahkan kepada Allah. Ketika kita sulit di dalam suatu masalah, serahkan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan perkaraku kepada Allah. Jangan pernah i'tirad dengan masalah yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan pernah meng'tirad Allah. Terlalunya pian ya Allah memberi ulun musibah nang ini. Terlalu benar pian. Itu meng'tirad ngarannya. Jangan pernah i'tirad kepada Allah. Serahkan masalah kita kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan perkaraku kepada Allah. Innallaha sami'un basir. Karena Allah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, ini bagus diamalkan ayat ini. Nah, ketika kita punya masalah ini dibaca 14 kali habis sembahyang atau dibanyaki karena masalah, supaya masalah kita ini cepat selesai. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Salah tadi, lain sami'un basir. Innallaha basirun bil ibad. Bahwasanya Allah itu maha melihat, maha mengetahui dengan hamba-hambanya. Dibaca 14 kali atau lebih. Ayatnya wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan perkaraku kepada Engkau ya Allah. Jadi basarah aja lawan Allah. Ini kalau ada masalah yang kita bingung solusinya, kita bingung jalan keluarnya, kita merasa berat dengan masalah ini, maka serahkan kepada Allah. Maka tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Ada yang mustahil bagi Allah. Serahkan kepada Allah. Nah, ini yang dibaca tabarrukan, lima ambil ayat di dalam Al-Quran. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Nah, kemudian amun memang ada masalah yang sangat berat, ini ulun sedikit malajari lah. Pian bangun di tengah malam qiyamul lail atau salat tahajud lillah, maka diminta lawan pian di sujud terakhir kepada Allah agar Allah membereskan masalah kita. Kemudian sesudah salat ambil tasbih, genggam tangan kiri kita, digenggam tangan kiri. Ambil tasbih di tangan kanan, baca la haula wa la quwwata illa billah. Atau hendak disambung tu la haula wa la quwwata illa billah, itu kan cukup dah. La haula wa la quwwata illa billah. Atau yang sempurna, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rasakan di batin kita ini hamba yang kada diisi apa-apa, yang lemah, yang tidak punya daya dan upaya. Hanya Allah yang memiliki segala-galanya. Pian ya Allah yang memberi masalah, maka pian yang membereskan masalah ulun. Jadi serahkan seluruh masalah kita kepada Allah dan rasakan kelemahan diri kita dan nampakkan kudrat dan iradah Allah. Nyamun kita merasa diri kita ini lemah, nampak tuh kudrat Allah. Nampak. Kenapa? Jadi kita ini kada nampak lawan kudrat Allah karena kada pinandu lawan diri. Itu tuh masalahnya. Kada pinandu. Mun kita tuh merasa buta, lalu nampak basarnya Allah, gitu tak? Lalu ketika kita bisa melihat, maka yakin ini mazhar daripada basar pian ya Allah. Namun kita merasa lemah, maka nampaklah kudrat dan iradah Allah. Nampaknya itu di dalam hatinya nih. Nah sampai 100 maka genggaman di tangan kiri ini dibuka bagaimana? Nah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dibuka bagaimana? Ini hakikatnya masalah kita. Insyaallah Allah bukakan jalan yang terbaik. Iya, insyaallah mun kita bersandar lawan orang harat kada betaha hancur. Mun bersandar lawan batang jabok, dia yang gugur. Sandarkan harapan kita kepada Zat yang Maha Kuasa. Sandarkan harapan kita kepada Allah yang Jawadul Karim, Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Jangan bersandar lawan manusia. Mun kita bersandar lawan manusia dengan segala masalah kita, manusia pun hamba yang lemah. Tapi bersandarlah kepada Allah. Cari solusi kepada Allah. Jelas Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertawakal kepada Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar di dalam seluruh masalahnya. Jadi maksud di dalam ayat ini, kalau kita ingin mendapatkan solusi di dalam setiap masalah kita, dekati Allah. Dekati Allah, bukan ketika ada masalah jauh dari Allah. Ini kada pas diisi masalah, bini parai sembahyang, laki parai sembahyang, menuntut ilmu kada lagi, mbah banyak pada masalah unda aja. Semakin jauh dari Allah, ia menyangka ia mendapatkan solusi, sedikit pun tidak. Solusi yang terbaik, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pemahamannya, orang yang ketika ia punya masalah, kalau ia ingin mendapatkan jalan yang terbaik, dekati Allah. Dekati Allah. Ada yang makin jauh dari Allah. Ini banyak nih itu bila karena musibah ada masalah, ada turun lagi ke pengajian. Padahal justru itu bukan menjadi solusi di dalam masalah kita. Bila ada masalah dua laki bini, parai sembahyang. Bila ada masalah, lalagian bulan hari Jumat, kada anak besok sembahyang udah sebanyak pada mau kapal ajar Allah Taala paham aja. Ada sembahyang, yang kon paham Allah Taala ditimbai kan neraka sudah ada masalah. Banget pulang azabnya. Ayo. Jadi jangan bersandar kepada makhluk yang mereka itu adalah hamba Allah. Bersandarlah kepada Allah.
Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim itu dibaca 100 kali sambil menggenggamkan tangan kiri kita yang ke-100-nya buka begamat. Nah, ini hakikat daripada masalah kita itu sudah dibukakan jalan oleh Allah. Insyaallah kada lawas diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Bila kada pangguru gawi pula batu pang bunlah kada gawi pula jangan bawuyuhan gawi pulang menggawinya itu di tengah malam. Yang orang tuh guringan sudah memang gawi jangan berkisah. Alhamdulillah jam malam tadi apa tagawi udah ajar guru tuh jangan berkisah pulang, jangan berkisah. Ini bila beribadah berkisah. Ya Allah, Allah yang maha kasih sayang tidak akan pernah membiarkan hambanya yang berharap lawannya. Ada pernah membiarkan. Dan kasih sayang Allah, yakinlah kita melebihi daripada kasih sayang kuitan lawan anaknya. Nang kaya pas sayangnya kita lawan anak kita, kuitan kita lawan kita, luar biasa sidin sayangnya lawan kita. Allah jauh lebih daripada itu. Jadi apa yang terjadi kepada kita ini bentuk daripada kasih sayang Allah lawan hamba. Maka berprasangka baiklah lawan takdir Allah. Baik sangka aja lagi. Jangan yang macam-macam itulah mengiktirat lawan Allah, jangan. Berprasangka baik lawan Allah. Dan Allah mengatakan ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna ma syaa. Aku di sisi sangka-sangka hambaku, kata Allah, maka sangkalah apa yang ia inginkan. Tergantung sangkaan kita. Nah, kayak kita menyangka lawan Allah, maka itulah yang terjadi. Maka kalau memang sangkaan kita kepada Allah tergantung daripada apa yang kita sangka, maka sangkalah yang terbaik. Sangkalah yang terbaik. Bila orang tulah jar guru ulun lah, bila orang tulah garing perasaannya nih, sangkaannya nih digawi orang, maka dasar bujur digawi orang dah. Beganal tuh penyakitnya tadi beganal. Gitu tuh. Ujar orang wah ini yang ngarannya sugesti dah. Sugesti. Kenapa jadi orang-orang barat tulah kada kau di parang maya, kada kau digawi, inya kada berkeyakinan nang itu. Kita sakit mata sedikit ya, pina dikawi telangkau dari jaringan, lalu bebular mata akhirnya bebanget. Coba jangan yang pikiran macam-macam tuh jangan. Sudah sangka buruk pulang lawan orang, batu pulang memastikan pulang lawan orang, kira-kira saku udah yakin bujur itu orangnya dah ya. Banget ya, lalu sudah karena penyakit berdosa pulang. Ya Allah, amun sangkaan kita nih lah bujur juga, jahat kita sangka tapi bujur, ya tetap dosa, tetap dosa. Apa jar unda lo? Bujur juga sangkaan unda, tetap dosa. Dan ketika kita bersangka baik lawan orang, salah sangkaan kita sangka baik, kita menyambut orang tuh bagus, orang tuh kalinya jahat, sangka baik kita itu tetap dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Jadi pian jangan takutan urusan sangka baik, asal menyesal ya unda bahari itu menyangkanya baik, harus jahat benar kan tidak menyesalnya. Sangka baik pian dinilai ibadah oleh Allah. Jadi kada ada untungnya sangka jahat dan tidak ada ruginya sangka baik. Yuk belajar, kita belajar menyangka Allah dengan sangka yang baik. Dan kita belajar menyangka hamba-hamba Allah dengan sangka yang baik. Ayo belajar, jangan dibiarkan sangkaan ini terus ada di hati kita kepada orang lain. Makanya kata Rasulullah, ketika engkau punya sangka jahat, maka jangan sampai memastikan dengan sangkaan engkau.
Bahaya biar sangka jahat ini bahaya. Ini yang menyebabkan yang terbanyak, sebab yang terbanyak yang menjadikan seseorang itu matinya su'ul khatimah karena su'udzon billah wa su'udzon bi khalqillah. Itu sebabnya karena jahat sangka lawan Allah dan jahat sangka lawan hamba-hamba Allah. Itu sebab yang terbanyak orang mati itu kada beriman. Mati su'ul khatimah. Dan seperti tubuh, bukan. Akan tetapi ia harus ikut bersama kaum muslimin dalam merasakan kesenangan dan kesusahan. Ini akhlak orang yang beriman. Setiap orang yang beriman itu mendapatkan kesenangan, maka kita pun juga merasa senang, karena kita ini bagaikan kal jasadil wahid, kata Nabi, seperti satu tubuh dengan orang yang beriman. Ketika ia merasakan senang, maka kita pun juga senang. Ada tetangga kita menukar kendaraan, mahimong juga kita. Alhamdulillah, Allah memberi rezeki lawan ikam. Kira-kira kawalah himong ketika orang dapat nikmat. Dan ini kata Imam Al-Ghazali termasuk jalan yang paling cepat untuk menghilangkan hasad di dalam hati kita, memuji nikmat orang yang kita dengki. Kita tuh nak dengki lawan orang tadi, kita tuh nak ada katujuan lawan nikmat, paksakan hati kita untuk memuji nikmat orang tadi. Dipaksa hati kita, puji nikmat orang tadi, mau bagusnya kendaraan di kamu. Maka pujian tadi ini akan menghilangkan kedengkian di hati. Jadi pujian itu akan menghilangkan kedengkian di hati kita. Itu salah satu jalan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, itu ada di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Ada Imam Ghazali itu mengarang kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Jadi beliau menyebutkan di situ tentang hasad dan cara mengobatinya. Ada yang bil ilm, ada yang bil amal. Ada mengobati hasad itu dengan ilmu, ada dengan amal. Nah, salah satu dengan amal yaitu dengan memuji barang yang kita memuji nikmat yang mana nikmat itu kita dengki kepada orang tadi. Puji nikmatnya, puji nikmatnya. Karena nafsu kita ketika itu tidak ingin memuji, karasi nafsu tadi dah. Nafsu itu kadang katuju memuji, kehendak nafsu itu mencela lawan nikmat orang. Itu kehendak nafsu. Tapi kita kerasi dengan memuji kepada nikmat orang lain. Maka kita mendapatlah akhlak sebagai orang yang beriman. Ketika orang yang beriman merasa nikmat, kita pun juga merasakan kebahagiaan mereka. Ketika ia merasa sedih, kita pun juga mengikuti akan kesedihan mereka. Maka ia akan mendapatkan hakikat iman. Orang-orang muslim itu seperti sebuah bangunan yang sebagiannya menguatkan sebahagian lain. Itu di dalam hadis itulah al-mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang yang beriman ini bagaikan bunyan, bagaikan suatu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan. Ia menguatkan sebahagiannya akan sebahagian. Jadi orang yang beriman itu bagaikan rumah nelah, amun kita hendak mahatap, tapi kadada dindingnya kaulah mahatap, tihangnya kadada kau mahatap, kita hendak mendinding kadada lantai, kaulah mendinding kada kawa. Jadi selalu berhubungan antara orang yang beriman itu yashuddu ba'duhu ba'dan, ya selalu menguatkan sebahagiannya akan sebahagian. Itu akhlak orang yang beriman yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembira ketika mereka mendapatkan nikmat, sedih ketika mereka mendapatkan bala dan musibah. Apa kata Nabi di dalam hadis yang lain, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa tidak peduli dengan perkara orang Islam, tidak peduli
Mereka ditimpa musibah, kita tidak peduli. Mereka dijajah oleh orang-orang kafir, kita tidak peduli. Mereka mendapatkan bala, kita tidak peduli. Falaisa minhum, kata Rasul, maka ia bukanlah termasuk di dalam golongan orang muslim. Jadi ciri khas hati orang yang beriman, ciri khas hati seorang muslim, ia peduli kepada orang muslim yang lainnya. Ada kepedulian di dalam hatinya. Ada kepedulian itu ada. Melihat orang tadi pina sakit nih, timbul rasa hendak membantu. Kada kawa jua membantu lawan harda, mendoakan. Mudahan si dintu jar sembuh, mudahan si dintu berejeki gonol, kan mendoakan tak. Maka seberatan tu bernilai ibadah, seberatan tu bernilai ibadah. Mendoakan orang beriman tu ibadah. Orang-orang muslim itu seperti sebuah bangunan yang sebahagiannya menguatkan sebahagian lain, dan seperti tubuh apabila salah satu anggota darinya merasa sakit, maka anggota yang lain pun juga merasa sakit. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, al-mu'minun kal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil huma was sahar. Orang-orang mukmin itu seperti satu tubuh, kata Rasulullah. Kita dengan orang yang beriman itu seperti satu tubuh. Kayak pas satu tubuh lah. Apabila salah satu anggotanya merasa sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasa sakit, demam dan tidak bisa tidur. Padahal yang sakit ini batis saja, batis nih sakit. Lalu aja itu tak umpat, mata kada kawa guring, kepala pina marinyot, berjalan pina koler, begagawian koler, kan? Amun kepala pulang tulah sakit, kepalanya sakit. Lalu aja umpatan anggota yang lain tak berjalan aja koler. Padahal kada ada hubungannya batis lawan kepala. Yang sakit kepala, apa yang koler batis? Itulah bukti orang yang beriman itu kal jasadil wahid, nang kaya satu tubuh. Kita merasakan penderitaan orang-orang muslim. Ketika mereka diberi oleh Allah suatu ujian, suatu cobaan, kita pun juga merasa penderitaan mereka. Dan ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah, maka kita pun juga harus merasakan bahagia sebagaimana mereka. Ini hadis yang sering kita dengar, cuman sulit untuk diamalkan. Rancak kita mendengar hadis nih dari penceramah-penceramah dah. Orang yang beriman itu bagaikan satu tubuh. Orang yang beriman itu kalbunyan, seperti satu bangunan, yashudduhu ba'duhu ba'dan. Itu sering kita dengar, tapi sulit untuk mengamalkan karena kedengkian ini selalu ada di dalam hati kita. Penyakit hati ini nih Bang, yang betuyuk nih. Ini yang maulah kita kadang mendapatkan iman yang sempurna. Penyakit hati nih kebanyakan. Jangankan lawan orang lain, lawan laki aja tak kadang hasad. Ada juga yang laki lawan bini aja hasad. Ya Allah, lain orang tuh di luar tuh, di dalam rumah ada. Di dalam rumah. Kalau di dalam rumah saja ia tidak bisa menghilangkan hasadnya, apalagi di luar rumahnya. Begininya, lawan kakawanan dengki. Ya Allah, ya Rasulullah. Makanya ujar Imam Nawawi lah, dengki ini salah satu daripada ibu daripada dosa-dosa besar. Ibunya
Karena dari kedengkian inilah akan bersumber penyakit-penyakit hati yang lain. Akan menjadi sebab kejahatan-kejahatan kepada saudara-saudaranya. Dari dengki tadi. Dan awal-awal penyakit yang Allah berikan kepada manusia, awal-awal penyakit lawan manusia itu adalah hasad. Ingat kalau cerita Qabil dan Habil, kisah Qabil dan Habil itu karena hasad. Yang iklima lawan labuda, ya kalau lah. Jadi Qabil ini mun kada khilaf bading sanak lawan iklima, Habil itu bading sanak lawan labuda. Jadi kambar panganten. Jadi Siti Hawa itu bila hamil kambar panganten, hamil melahirkan kembar pengantin. Nah kebetulan Habil itu bading sanak lawan labuda dan Qabil kembar pengantinnya lawan iklima. Lalu syariat Nabiullah Adam karena kadada manusia maka syariatnya kawin silang. Kawin silang. Qabil kawin lawan labuda. Labuda ini orangnya kada bengkeng, sakit moha. Lalu kada terima Qabil. Aku jar Qabil kawin lawan ding sanaku aja iklima ini bengkeng. Sedangkan syariat Nabiullah Adam harusnya iklima itu kawin lawan Habil karenanya silang kayak itu. Lalu tumbuhlah kedengkian di hati Qabil. Kenapa jadi Habil yang mendapatkan iklima padahalnya ding sanaku? Ini kedengkian nih. Ini kisah, ini awal-awal manusia nih. Ya kalau lah Nabi Adam diisi anak nih awalnya nih. Ini penyakit yang awal-awal diberikan oleh Allah, penyakit hati nih, hasad. Ada kegampangan biar hasad. Ya Allah ya Rasulullah. Tapi ia tidak bisa mengerasi ayahnya yaitu Nabiullah Adam karena memang inilah syariat Allah, kada kawa diubah. Kada boleh ding sanak separut itu kawin itu kada boleh. Harus silang. Lalu gembira ay ngaran Habil nih bah tapa bini lawan orang bengkeng. Hanlah rangut Qabil padahal ini ujian dari Allah. Lalu Qabil ini memikirkan di mana caranya si Habil ini hilang, si Habil ini mati. Nah, yang dipikirkan yang dihantamnya lawan batu. Panjang bang lagi kisahnya itu panjang. Ini kita membahas masalah dengkinya Qabil lawan Habil nih. Ini awal mulanya. Bingung hendak mengubur melihat burung gagak menguir-nguir tanah. Berarti ini harus ditabuk tanah, dikuburkan si Habil ini. Nah itu yang asalnya penguburan dan lalu kita ini dikubur ke tanah. Asal diciptakan dari tanah kembali kepada tanah. Asal bingung si Qabil ini indambah membunuh Habil bingung. Dibiarkan enggak? Kayak apa? Setelah melihat binatang mengikis-ngikis tanah, kemudian kayak menguburkan sesuatu, berarti ini menjadi pelajarannya. Ini harus dikuburkan. Maka karena kedengkiannya sampai-sampai ia melakukan perbuatan dosa besar yaitu membunuh saudaranya sendiri. Itu karena dengki, membunuh saudaranya sendiri. Wal'iyadu billah. Jadi dengki ini biar bahaya. Yang keadaannya buta sudah lawan hukum-hukum Allah. Ada tahu kisahnya ding sanak kayak apakah? Apabila ada dengki di dalam hatinya dipikirkannya. Ima caranya orang ini mati atau nikmat yang ada di dalam diri orang itu hilang. Gitu doh. Nah sedangkan adab kita ini sudah ulun sampaikan. Adab kita ketika kita berhadapan dengan orang yang dengki dengan kita, maka ujar guru ulun jangan dilawani. Jangan dilawani sudah. Itu aja. Kada usah dilawani. Inya sumpah serapakah menyambat apa kalau kita jangan dilawani. Nih.
Karena kita yakin bahwasanya rizki pacangan kada tapa huruf, kada ada tapa hurufnya. Ujar orang bahari, rizki musang kada mau taka halang, rizki halang kada mau taka musang. Mundasar sudah Allah bagikan nikmat kita seini nipang sudah. Kada berkurang, kada bertambah. La yazid wa la yanqus. Ibnu Battal berkata, rasa cinta itu ada 3 macam. Rasa cinta itu ada 3 macam. Pertama, cinta penghormatan dan pengagungan. Cinta penghormatan dan pengagungan. Seperti cinta terhadap orang lain. Jadi Ibnu Battal beliau merincikan tentang cinta. Cinta itu Jasidin ada 3 macam. Ada orang yang cinta itu berdasarkan penghormatan dan pengagungan. Ia mencintai seseorang itu bukan karena nafsunya, tapi karena pengagungannya dan penghormatannya kepada orang tersebut. Seperti apa? Seperti cintanya terhadap orang tua. Atau seperti cintanya murid kepada gurunya. Itu cinta penghormatan dan pengagungan. Unda aja cinta benar lawan guru unda tuh. Jangan salah paham. Jar guru, ayo kita halal. Jangan salah paham. Jadi cinta murid kepada guru itu cinta penghormatan dan pengagungan. Ia menghormati, lalu tumbuh cinta di hatinya. Itu dah. Sama halnya kita cinta kepada orang tua kita, bukan cinta nafsu. Ada. Yang kedua, cinta kasih sayang. Cinta yang berdasarkan kasih sayang di dalam hati kita. Seperti kata beliau, cinta terhadap anak, cinta terhadap anak kita. Sama halnya cinta seorang guru terhadap muridnya. Maka itu cintanya dilandasi karena kasih sayang di dalam hatinya. Atau cinta seseorang kepada binatang peliharaannya, itu cinta kasih sayang. Bukan cinta penghormatan lain. Hormat lawan kucing mau juga. Dan yang ketiga adalah cinta simpati. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama cinta penghormatan, yang kedua cinta kasih sayang, yang ketiga cinta simpati. Seperti cinta terhadap orang-orang lainnya. Jadi kita cinta kepada seseorang itu karena simpati kita. Karena rasa suka kita kepada seseorang tadi. Itu simpati ngarannya. Cinta simpati. Nah demikian ketika kita mencintai orang yang beriman, ada punya kedudukan, bisa jadi kita cinta kepadanya karena rasa simpati kita kepada orang tadi. Atau kita cinta kepada orang tersebut karena pengagungan dan penghormatan kita kepadanya. Atau cinta kita kepada seseorang itu karena kasih sayang di dalam hati kita. Itu cuman bahagian macam-macam cinta saja. Macam-macamnya itulah kalau di kotak-kotakan itu. Padahal cinta itu definisi daripada ulama mailul qalbi ila syai'. Itu definisi cinta, al-hubbu mailul qalbi ila syai'. Cinta itu adalah condongnya hati kepada sesuatu. Condongnya hati kepada sesuatu. Itu cinta. Menbian condong hati lawan ayam, model cinta beneran ayam. Jadi maghrib jadi kurungan ayam itu masih maghrib. Ada tuh di kisah maghrib. Dan condongnya hati kepada sesuatu itu definisi cinta, maidul qalbi ila syai'. Dan ciri-ciri orang yang cinta, Rasulullah beliau mengatakan
idza ahabba syai'an aktsara min dzikri. Itu ciri orang cinta. Apabila ia mencintai akan sesuatu, maka ia akan suka menyebut dan mengingat nama sesuatu tadi. Idza ahabba syai'an aktsara min dzikri. Dzikri itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati. Apabila seseorang mencintai sesuatu, maka ia akan banyak menyebut dengan lisannya dan banyak mengingat dengan hatinya. Bila orang telah cinta benar lawan laki, kasih itu kemari memuji laki aja, memandirakan kebaikan laki aja. Bila orang tu cinta lawan anak, kasih itu kemari mengisah anak aja, memuji lawan si anak tadi aja. Itu bukti cinta. Aktsara min dzikri. Itu cirinya tuh ulang adalah. Jadi kita tidak pernah lepas daripada cinta. Di hati kita ini tidak akan pernah lepas daripada cinta. Karena Allah menjadikan hambanya itu dari hadrat cinta. Allah menciptakan hamba itu dari hadrat mahabbah. Jadi wujud kita yang ada sekarang ini karena cintanya Allah kepada kita. Ini yang tertera di dalam sebuah hadis qudsi yang dikatakan oleh Allah, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa wa tajallaitu 'alaihim bin ni'am fa bi'arafuni. Kuntu kanzan makhfiyan. Dulunya aku, kata Allah, adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Tidak ada yang bisa mengenal diriku karena tidak ada makhluk yang kuciptakan, kata Allah. Sehingga aku kanzan makhfiyya, perbendaharaan yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rafa. Nah ini yang kata-kata fa ahbabtu an u'rafa. Sehingga kata Allah, aku cinta ada orang yang kenal lawan aku. Aku tuh hendak orang tuh nak kenal lawan aku, jar Allah. Fa khalaqtul khalqa, lalu aku ciptakan makhluk. Kan kada dari hadrah cinta lah kita nih. Allah menciptakan makhluk untuk apa? Agar kita bisa mengenal siapa yang menciptakan kita. Lalu disinilah tafsir daripada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan mereka menyembah kepadaku, kata Allah. Liya'budun di sini tafsirnya liya'rifun, yaitu mengenal akan Allah. Jadi wujud kita ini bukti cintanya Allah lawan kita. Fa ahbabtu an urafa fa khalaqtul khalqa, lalu aku ciptakan makhluk. Maka Allah menciptakan pungkala daripada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nurih. Dia yang disebut dengan Nur Muhammad. Jadi seluruh alam semesta ini tercipta karena nurnya Rasulullah. Laulahu ma khalaqtuka ya Adam. Seandainya tidak ada Nur Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau wahai Adam. Aku tidak akan menciptakan engkau wahai Adam. Itu perkataan Allah kepada Nabiullah Adam. Laulahu ya Adam ma khalaqtuk. Ada yang riwayat yang lain, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jikalau tidak engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Jadi yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita dengar sekarang ini adalah berkat daripada nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kawa melihat, kita kawa mendengar, kita kawa merasa, kita kawa berpikir. Itu berkat nurnya Rasulullah sebenarnya. Berkat nurnya Rasulullah.
Lalu kata Allah, setelah aku menciptakan makhlukku, wa tajallaitu alaihim bin ni'am, lalu aku bertajalli kepada mereka dengan berbagai macam nikmat, fabi arafuni, maka dengan akulah kata Allah mereka kenal lawan aku. Fabi arafuni, dengan aku mereka kenal lawan aku. Jadi Allah Ta'ala tidak hanya sekedar menciptakan, tidak. Wa tajallaitu alaihim bin ni'am, aku bari pulang jar Allah, dirinya itu diliputi dengan berbagai macam nikmat. Kuliputi lawan nikmat. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, aku sempurnakan kepada kalian berbagai macam nikmat-nikmat zahir dan nikmat-nikmat batin. Allah, kita ini diliputi lawan nikmat Allah, dan nikmat itu tajalli daripada sifatnya Allah. Salah satu nikmat ia ilmu. Ilmu itu nikmat, sehingga ilmu itu tajalli daripada ilmunya Allah. Jadi lain kita yang berilmu, Allah yang memberi, dan pada saatnya Allah akan mengambil ilmu kita. Dengan cara apa Allah mengambil ilmu? Biqabdil ulama, dengan wafatnya para ulama. Jadi bila ulama itu dimatikan Allah, berarti terangkat ilmu. Tak angkat tuh ilmu itu, tak angkat. Jadi ilmu itu cara Allah mengambilnya dengan wafatnya para ulama. Jadi sesuai Nabi mengatakan, man lam yahzan bi mautil alim fahuwa munafiq. Siapa tidak bersedih dengan wafatnya orang yang alim, maka dipastikan ia adalah orang yang munafik. Kalau kematianku, kata Rasulullah, adalah bala yang terbesar yang ada di muka bumi ini, adalah wafatku, kata Nabi, maka kematian para ulama pun adalah bala yang besar bagi umat. Jadi kita ini sudah melalui bala yang ganal itu sudah. Apa bala yang ganal? Wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Rasulullah itu bala yang paling besar. Demikian wafatnya para pewaris Rasulullah, wafatnya para ulama, ini bala yang besar bagi umat. Ya Rasulullah, dan mudahan guru-guru kita, ulama kita inilah dipanjangkan umurnya oleh Allah. Jangan sampai ada kedengkian di hati kita terhadap para ulama. Ini suatu dosa yang terbesar adalah dengki lawan ulama. Nauzubillah. Dosa yang konyol benar. Salah satunya adalah dengki lawan ulama. Bahaya. Luhumul ulama sumumun qatilah. Darah daging para ulama itu adalah racun yang akan mematikan. Jadi kita bila menyambati orang alim, hati-hati, bahaya. Ijar orang bahari kalau pina katulahan. Amun katulahan muntah darah masih biasa. Katulahan hancur usaha masih biasa. Yang paling parah katulahannya mati karena membawa iman. Itu paling parah. Lianna luhumahum sumumun qatilah. Karena darah daging mereka itu adalah racun yang membinasakan. Mudahan di dalam hati kita ini ada kebencian lawan ulama. Man abghadal ulama faqad abghadani, wa man abghadani faqad abghadallah, faman abghadallah fama'wahu jahannam. Siapa yang benci lawan ulama, orang yang benci dengan orang yang alim, maka sama benci lawan aku, ya Rasul. Ia benci lawan aku. Apalagi mun orang alimnya ini zurriyatnya Nabi.
Sudah ini zuriat Rasulullah, alim pulang, ini yang kita musuhi. Hati-hati, hati-hati. Atulahan gonol. Siapa yang benci lawan aku, maka pada hakikatnya ia benci lawan Allah. Dan siapa yang benci lawan Allah, tidak ada tempat yang terbaik lawan ia melainkan jahannam. Jahannam. Wal'iyadu billah. Jika engkau tidak menemukan cinta ini di hati engkau, maka lebih baik engkau sibukkan diri engkau mencari jalan keselamatan daripada kebinasaan, daripada kesibukan engkau dengan furu' yang langka dan ilmu khusumat. Jadi mun kita nila kadada rasa cinta nih di hati nih. Lawan orang beriman kadada rasa cinta. Sudah kita teliti, adakah kita cinta lawan Allah? Sakadada, Allah bilang kadada rahmatan lalu di hatinya. Kadada rahmatan dicabut rahmatnya oleh Allah. Bahaya bian apabila orang tuh dicabut rahmat di hatinya oleh Allah. Kadada rasa cinta itu kadada. Baik cinta karena penghormatan, atau cinta karena kasih sayang, atau cinta karena simpati, itu kadada. Nah, ketika tidak ada rasa yang seperti ini, kata beliau nilah, di hati kita, maka sibukkan diri kita mencari jalan keselamatan dari kebinasaan. Sibukkan hati kita mencari jalan keselamatan. Apa jalan keselamatan? Menuntut ilmu hati. Itu jalan selamat. Ayo, menuntut ilmu hati. Tuntut ilmu tasawuf. Tuntut ilmu yang menyelamatkan batin kita. Itu jalan selamat. Daripada kesibukan engkau dengan furu'. Furu' itu ilmu fikih. Furu'. Daripada kita menyibukkan diri kita dengan ilmu furu' yang langka, fikih-fikih yang gharib. Ada orang yang sibuk dengan mencari ilmu fikih dengan masalah-masalah yang gharib. Itu masalah-masalah yang langka, sibuk. Maka lebih baik sibukkan diri kita dengan mencari ilmu tentang keselamatan hati. Itu maksud musannif nih. Dan ilmu khusumat, dan ilmu yang pacangan jadi bermusuh lawan orang beriman. Khusumat itu permusuhan. Kan mun kita tulah sibuk mengkaji ilmu fikih, maka kita suka menyalahkan orang, suka merasa lebih baik daripada orang. Tapi bukannya kita kada dianjurkan menuntut ilmu fikih kada. Ilmu fikih itu salah satu ilmu fardhu ain yang wajib kepada orang yang beriman untuk menuntutnya. Wajib. Karena ilmu fikih itu adalah zahirun Nabi. Zahirnya Rasulullah adalah ilmu fikih. Bagaimana kita akan mengetahui cara salatnya Rasulullah kalau kita tidak mengkaji ilmu fikih? Kada kawa. Bagaimana kita bisa mengetahui wudunya Rasulullah kalau kita kadang mengkaji ilmu fikih? Jadi ilmu fikih itu penting. Tapi jangan terlalu berlebihan sehingga meninggalkan ilmu urusan hati. Nah, ini yang ngarannya tasawuf tadi dah. Kalau Abah Guru Bahari memadahkan Rancaki Yasidin memutalahi kitab Kutubul Qaum. Itu Bahari Abah Guru mengatakan Kutubul Qaum. Kutubul Qaum itu kitab-kitab ulama tasawuf. Makanya mun kita tulah mutalaah lawan kitab yang urusan hati ini rasa nyaman hati kita. Rasa nyaman hati kita. Tapi bila kita mempelajari ilmu furu' inilah model was-was bingung kadang sempit hati kita. Tapi kedua-duanya ini wajib dituntut. Jangan kita menyibukkan diri kita dengan ilmu tasawuf, lupa dengan ilmu zahir. Jangan pun juga sebaliknya menyibukkan menuntut ilmu zahir, lupa dengan ilmu batin atau ilmu tasawuf. Ini selalu berkesinambungan antara syariat dan hakikat.
Nah, kemudian wallah subhanahu wa ta'ala cara memelihara diri daripada sifat riya. Ya, habis sudah masalah hasad. Insyaallah